datang di channel Rifandila. Ini merupakan video pertamaku ngomong di depan kamera. Jadi maaf kalau ada kaku, kalau ada kata-kata yang kurang gimana gitu ya. Oke, perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama aku Rinur Fandila Handayani. Aku seorang mahasiswi profesi kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kali ini aku akan berbagi informasi mengenai pelayanan kebidanan di era pandemi dan new normal. Kan sebentar lagi, bukan sebentar lagi sih, memang saat ini kan sudah mulai diberlakukan new normal life gitu ya. Di kota-kota besar, khususnya di Jakarta sendiri juga mall-mall udah pada dibuka. Terus ya banyak fasilitas umum yang sudah mulai dibuka gitu. Beberapa hari terakhir ini banyak webinar-webinar dari universitas, dari lembaga-lembaga yang membahas tentang kehidupan atau membahas tentang persiapan di era new normal. Nah, salah satunya itu tentang pelayanan kebidanan. Aku sempat ikut beberapa webinar yang membahas tentang persiapan untuk new normal, khususnya di pelayanan kebidanan. Salah satu pematerinya itu Ibu Emi Nurjasmi sebagai Ketua IBI Pusat. Di sana beliau membahas mengenai bagaimana sih persiapan kita sebagai bidan untuk menghadapi new normal, bagaimana pelayanan kebidanan yang harus diberikan kepada pasien saat masa new normal. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya apa itu new normal, kan? Jadi secara singkatnya, new normal ini kita mau menjalani kehidupan seperti biasa nih, balik lagi ke rutinitas sehari-hari sebelum pandemik ini ada. Tapi di era new normal ini kita harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian selain protokol kesehatan, kita juga harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Pastinya di semua aspek gitu ya, di semua aspek harus melakukan persiapan di ekonomi misalnya, terus di transportasi kayak gitu. Nah, tidak terkecuali di bidang kesehatan. Nah, apalagi kesehatan ini kan salah satu yang menunjang kita untuk terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah, di bidang kesehatan salah satunya kan ada kebidanan nih. Nah, di sini juga harus diperhatikan. Kenapa? Soalnya kan ini menyangkut kesehatan ibu dan anak, juga keluarga. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya terpapar COVID-19, kan dia pasti berpengaruh juga terhadap janinnya, terhadap bayi yang dikandungnya, seperti itu. Tapi dalam menghadapi new normal life ini pasti ada beberapa tantangan atau masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak gitu ya. Di kebidanan ini juga ada tantangan-tantangan yang harus bidan-bidan hadapi. Apa sih tantangannya? Let's check this out. Yang pertama, ini tantangan yang dihadapi oleh bidan itu pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Masyarakat, ibu dan keluarga ini kan pengetahuannya berbeda-beda ya mengenai COVID dan mengenai pelayanan KIA, terutama mengenai COVID. Banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat ini belum tentu kebenarannya. Banyak hoax, terus ya mitos-mitos seperti itu. Apalagi di grup keluarga, grup WA keluarga biasanya tuh suka ada broadcast yang ya tidak terbukti. Nah, itu juga menimbulkan stigma negatif terhadap COVID-19 dan pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua ini mengenai kecemasan di masyarakat yang pastinya tinggi, karena tadi informasi-informasi yang masyarakat dapatkan itu kan belum tentu benar itu ya. Mungkin masyarakat merasa pasti makin khawatir,
kemudian nah saya tuh harus gimana sih gitu kan. Tapi di balik tingginya kecemasan ini, masyarakat malah tidak patuh. Jadi poin 2 ini, tingkat kecemasan masyarakat tinggi tapi tingkat kepatuhannya rendah. Kemudian yang ketiga itu pemenuhan APD di fasilitas kesehatan. Ya seperti yang kita ketahui ya, kemarin pas COVID baru-baru booming gitu, itu APD di masyarakat atau APD di pasaran itu terbatas. Kayak masker harganya melonjak tinggi, terus stoknya juga terbatas, kemudian hand sanitizer, terus hazmat buat tenaga medis juga terbatas, dan banyak masyarakat yang malah menggunakan APD yang seharusnya digunakan oleh tenaga medis. Masih ingat nggak? Dulu tuh ada video viral ibu-ibu atau siapa yang ke supermarket berbelanja pakai APD hazmat gitu kan. Nah itu salah satu yang menyebabkan ketersediaan APD di pasaran menurun gitu. That's funny. Kemudian yang keempat, tantangan yang dihadapi oleh bidan ini yaitu akses pelayanan ke bidannya yang mengalami perubahan. Perubahan apa sih? Ini kan COVID ini penyebarannya mudah gitu kan. Kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun, untuk berada di kerumunan orang yang ramai gitu kan. Nah sedangkan yang akses ke pelayanan kebidanan banyak pasien datang untuk berobat, untuk periksa kehamilan dan sebagainya. Nah perubahannya dari sana tuh kita harus membatasi pasien yang datang ke tempat praktik bidan. Kemudian yang kelima, tingginya kasus COVID di RS rujukan berpengaruh terhadap pelayanan rujukan maternal neonatal. Ya, jadi banyak kan rumah sakit besar yang pusat rujukan kegawat daruratan kebidanan ini menangani COVID-19. Nah, itu berpengaruh terhadap sistem rujukan di kebidanan. Dan semua pasien yang datang ke rumah sakit ini sekarang kan harus dicurigai atau berisiko untuk terkena COVID. Jadi pasti berpengaruh terhadap pelayanan rujukan khususnya untuk maternal neonatal. Tantangan yang terakhir yaitu mengenai keselamatan pasien dan bidan yang harus dilindungi. Jadi bidan yang memberikan pelayanan juga itu kan harus dilindungi keselamatannya. Seperti tenaga medis yang menangani COVID di rumah sakit itu juga kan harus diperhatikan dan harus dilindungi. Nah, ini Ibu Emi juga kemarin itu sempat cerita beliau sedang mengajukan rapid test untuk bidan-bidan di Indonesia. Mungkin yang diutamakan itu untuk bidan-bidan yang ada di wilayah zona merah, karena kan resiko terpapar COVID ini tinggi kan. Ya semoga saja harapan Ibu Emi ini bisa terwujud. Ini kan untuk keselamatan bidan dan pasien. Nah, tadi kita udah bahas tentang tantangan yang dihadapi oleh bidan di era pandemik dan new normal. Selanjutnya kita langsung ke rekomendasi pelayanan kebidanan di era new normal. Rekomendasi pelayanan kebidanan di praktik bidan mandiri. Yang pertama itu buat papan pengumuman atau banner tentang protokol pencegahan COVID-19. Misalnya ada di depan tempat praktik itu kita tulis hanya melayani yang pakai masker. Nah, itu juga salah satu trik untuk mencegah COVID-19. Jadi supaya pasien atau orang yang berkunjung ke tempat praktik ini pakai masker. Seperti
seperti itu. Selain tadi pakai masker, juga ada mengenai cuci tangan 6 langkah, cuci tangan efektif yang kayak gitu. Nah, itu juga harus diterapkan atau harus dipasang di tempat praktik bidan. Yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, lalu melakukan pengukuran suhu. Ya, ini salah satu yang penting juga ya. Nah, jadi di tempat praktik kita harus menyediakan tempat cuci tangan atau minimal hand sanitizer nih untuk pasien atau orang yang berkunjung ke praktik kita tuh. Jadi sebelum masuk dia harus cuci tangan atau harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Nah, selain tadi cuci tangan dan hand sanitizer, juga harus diukur suhunya. Kemudian yang ketiga, ini desinfeksi peralatan di tempat praktik. Nah, jadi di tempat praktik bidan, semua peralatan atau fasilitas yang ada harus dilakukan desinfeksi oleh menggunakan desinfektan. Jadi misalnya di ruang tunggu ada kursi tuh kan, banyak kursi di sana, harus kita desinfeksi dulu. Terus peralatan-peralatannya, misalnya gagang pintu, terus ya apapun itu yang sekiranya sering disentuh oleh orang-orang, itu harus disinfeksi dulu. Kemudian rekomendasi pelayanan yang selanjutnya itu pelayanan dilakukan dengan membuat janji dengan pasien. Nah, jadi sekarang ini setiap pasien atau ibu hamil yang mau KB atau semuanya harus janjian dulu nih sama bidannya. Jadi kan tadi tantangannya yang pelayanan kebidanan yang ada perubahan, salah satunya dengan mengurangi jumlah pasien yang datang. Kalau misalnya janjian dulu kan kita udah tahu kan perhitungan pasien yang akan datang tuh sebanyak berapa orang. Kemudian yang selanjutnya, bidan memakai APD sesuai kebutuhan. Misalnya kalau mau periksa hamilan, itu cukup dengan APD level 1. Kalau misalnya mau ada yang menolong persalinan, itu harus menggunakan APD level 2. Kemudian yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan secara komprehensif, lakukan screening faktor risiko infeksi COVID. Jadi dalam memberikan pelayanan, bidan memang harus selalu memegang prinsip atau standar pelayanan kebidanan yang seharusnya, tapi dengan memperhatikan hal-hal tambahan tadi kayak screening faktor risiko infeksi COVID. Jadi bidan dalam memberikan pelayanan sekarang ini harus memeriksa faktor risiko infeksi COVID pada pasien-pasiennya. Selanjutnya, bidan bekerja sama dengan RT, RW, kepala desa, dan petugas puskesmas dalam menginformasikan status pasien. Nah, karena tadi bidan dalam melakukan pelayanan itu kan harus ini juga ya, screening faktor risiko infeksi COVID. Jadi kalau misalnya ada pasiennya yang dicurigai atau dia menunjukkan gejala COVID-19, ini harus segera diinformasikan ke petugas di desa atau langsung ke puskesmas. Nah, kalau udah dia dicurigai itu kan bisa diperiksa kan, diperiksa terus kemudian dari bidan itu harus langsung merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi gitu, ke puskesmas atau misalnya ke rumah sakit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, lakukan konsultasi atau konseling secara online. Nah, gitu. Jadi kan karena pembatasan pasien yang datang ke klinik atau ke tempat praktek, salah satu cara bidan untuk memberi pelayanan kepada pasiennya itu dengan konseling atau konsultasi online. Jadi pasiennya bisa langsung menanyakan ke WhatsApp atau misalnya langsung telepon dan sebagainya. Ya, namanya juga zaman udah canggih ya. Sekarang pasti bisa lah, mudah kan untuk konseling atau konsultasi secara online, misalnya dengan video call, chatting WhatsApp atau sebagainya. Kemudian rekomendasi selanjutnya, ini bidan harus berinovasi, harus kreatif. Bidan harus menggunakan teknologi tepat guna.
Jadi tadi salah satunya dengan menggunakan teknologi yang ada, dengan menggunakan smartphone, konsultasi online, terus iya pokoknya yang semacamnya. Terus ada juga nih beberapa teknologi tepat guna yang bisa diaplikasikan di pelayanan kebidanan. Salah satu teknologi tepat guna atau inovasi yang bisa dilakukan oleh bidan yaitu menggunakan delivery chamber untuk menolong persalinan. Delivery chamber ini apa? Nih, aku kasih lihat fotonya. Nah, jadi delivery chamber itu semacam apa ya, mika plastik atau semacamnya, pokoknya plastik bening, mika atau apa itu, yang diatur sedemikian rupa, dibuat untuk membatasi antara pasien dengan penolongnya. Jadi misalnya saat melakukan persalinan kayak gambar tadi, jadi ada batas antara dari perut atau dari dada ibu ke atasnya, jadi ada penghalang. Jadi misalnya kan kalau lagi bersalin tuh ibu biasanya suka kayak kesakitan, kadang ada yang teriak dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah droplet itu terkena ke petugas kesehatan atau ke orang lain di sekitarnya, seperti itu. Nah, itu rekomendasi dari IBI dan Fogi untuk bidan dalam melakukan atau memberikan pelayanan kebidanan. Nah, rekomendasi WHO salah satunya itu mengenai ANC, pelayanan ANC atau kunjungan ANC. Kunjungan ANC ini dari WHO minimal 8 kali selama kehamilan. Banyak sekali, pokoknya semua tentang kehamilan, bersalin, nifas, bayi, pokoknya semuanya sudah ada lengkap di buku KIA. Nah, untuk persalinan ini gimana? Kan yang melahirkan gak tahu waktu kan, bisa pagi, siang, malam, kapanpun itu. Nah, tapi tetap ada hal yang harus dilakukan.